Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Yang kali ini masih tetap berjudul Oma Putih. Nah, kali ini memasuki part yang keempat yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Nah, cerita kali ini merupakan kisah nyata ya teman-teman. Jadi, kalian harus tonton part-part sebelumnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke akhir dari cerita ini. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kemudian POV dari mamaku ya teman-teman. Saat itu memasuki jam 5 sore dan Mama kelupaan belum melaksanakan sholat asar. Buru-burulah Mama mengambil air wudhu di kamar mandi putih. Ya, ia kemudian ingat di jam 5 ini yang sudah kejadian jam rawan ngantuk melakukan kegiatan di luar kamar. Namun saat itu aku kelupaan juga untuk memberitahu bahwa jika memasuki jam 5 jangan keluar. Tunggu azan dulu. Kemudian Mama masuk ke dalam kamar mandi putih itu. Saat berwudu, Mama kemudian merasakan di belakang ada seseorang yang tengah berdiri. Terlihat saat Mama membungkuk, dengan jelas terlihat rambut yang sangat panjang menjuntai ke bawah keramik, diikuti dengan bau khas bunga melati dan juga hawa yang tiba-tiba menusuk kulit Mama saat itu. Dan itu hawa dingin ya teman-teman. Karena Mama termasuk orang penakut, buru-buru Mama balik badan. Namun nihil, sedikit lega batin Mama mungkin hanya halusinasi karena capek. Tepat di saat Mama keluar dari kamar mandi, Mama melihat dari bawah tangga ada wanita dengan rambut panjang dan juga baju putih terbang menuju ke dalam gudang. Cepat-cepat Mama melaksanakan sholat dan membangunkan adikku untuk keluar. Selanjutnya aku ceritain POV atau point of view dari Pak Sopir ya. Nah, sebut saja namanya Pak T. Nah, saat sampai di lokasi, sembari menunggu yang lain masuk ke kos, Pak T ini stay di dalam mobil. Mobil diparkirkan di depan gang kos. Di depan bangunan kosong. Awalnya Pak T ini enggak merasakan ada hal aneh hingga memasuki jam 5 sore. Pak T ini ingin cari rokok di warung dekat kos dan keluarlah. Ia jalan melewati kosku menuju sisi jalan rumah Pak RT. Setelah mendapatkan sebungkus rokok, Pak T kemudian baliklah ke mobil. Saat jalan balik lewat depan kos, entah kenapa Pak T lihat ke atas seperti sudah ditakdirkan. Pak T ini melihat ada sosok pocong berwarna merah yang besar, tinggi, namun wajahnya sudah tidak berbentuk. Berdiri menduduk salah satu ataupun ya seolah menatap Pak T itu. Akhirnya Pak T ini lari terbirit-birit sampai akhirnya masuk ke dalam mobil. Dan sialnya masih ada sekitar 30 menit sampai ibu dan adikku ini keluar. Jam menunjukkan pukul 17:20-an. Namun suasana lingkungan sudah sangat sepi karena pandemi, jadi jarang ada yang beraktivitas atau berjualan. Pak T ini melihat ke arah spion mobil. Dan Pak T ini melihat pocong merah tadi ada di samping mobil. Dia kemudian berdiri dan tidak mendengar ataupun tidak mengejar maksudnya. Pak T pun langsung merapalkan doa yang ia bisa. Beberapa detik kemudian pocong itu menghilang, diikuti ibu dan adikku yang menghampiri Pak T ke dalam mobil. Satu kesamaan yang aku sadari dari si pocong merah ini. Satu kos itu enggak pernah ada yang ditampakin dia. Tapi kenapa yang selalu ditampakin adalah laki-laki yang sedang mengendarai kendaraan. Temanku dengan motornya dan Pak T dengan mobilnya.
Setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan, sekitar pukul 12 malam kami sampai di Madiun dengan selamat. Setelahnya kami semua bercerita kepada bapak tentang apa yang kami alami. "Pak, ngapain ketawa deh? Bapak udah kering kalian baru nyebur," katanya. "Lah, harusnya aku dong yang pakai kalimat itu. Kenapa malah bapak? Bapak sehari aja udah kenal, Mbak. Kok gak cerita sih? Kok tega anaknya dikosin, di kos horor gitu? Ya gimana lagi? Latihan beranilah, masa jadi anak bapak terus?" "Nggak gitu juga sih, Pak. Ya emang bapak lihat apa?" Kemudian kita flashback. Kembali di tahun 2019. Saat itu aku naik kereta Antarmaja ke Madiun, ke kota M. Ya bersama mama dan juga bapak. Di perjalanan aku sudah diberikan nasihat untuk selalu menjaga tingkah laku, tidak meninggalkan sholat dan lain-lain. Seperti feeling seorang orang tua kepada anaknya. Saat itu kami tiba di lokasi kos pagi. Aku dan juga mama berbenah. Namun bapak layaknya orang tua mengitari kos untuk memeriksa apakah fasilitas sudah berfungsi sebagaimana mestinya, agar nantinya tidak menyusahkan aku juga. Oh ya, sebagai informasi, ayahku memang cukup sensitif dan sering bersinggungan dengan hal yang tidak kasat mata. Beliau juga orangnya tidak kenal takut kecuali sama mama. Dan selayaknya darah kandung, rasa kepekaan tidak kasat mata itu aku yang mewarisi. Pertama, setelah membantuku mengangkat koper ke lantai 2, bapak kembali turun ke lantai 1. Ia kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan mendapat sebuah sumur tua besar yang tertutupi kayu. Saat itulah bapak kemudian merasa bahwa kenapa ada sumur di dalam kos. Padahal sumur adalah sumber mata air yang menurut ada di kampung halaman kami. Itu harusnya terletak jauh di luar rumah karena dipercaya sebagai tempatnya penghuni tidak kasat mata. Saat itu bapak membacakan ayat suci di sumur itu dengan tujuan mendoakan agar tidak mengganggu. Saat bapak membaca ayat suci, dari dalam sumur terdengar suara gebrak. Kayu itu seperti ada yang mendorong dari dalam sumur. Bapak lalu kaget dan tidak seberani itu untuk membuka mencari tahu apa isinya. Bapak hanya menyaksikan bahwa ada kepulan asap keluar dari dalam sumur. Setelah itu bapak pergi dan langsung berhenti di tangga antara gudang dan juga ruangan kosong kayu itu. Meskipun saat itu keduanya digembok dan tertutup rapat, tapi feeling bapak ada sesuatu di dalamnya. Ia kemudian juga membacakan ayat suci di lokasi tersebut. Aman lokasi selanjutnya, bapak naik ke lantai 2. Bapak kemudian langsung menuju ke perbatasan antara balkon dan juga dapur. Saat itu bapak melihat ada anak kecil yang berlari dan yakin bahwa itu bukan manusia. Saat itu bapak juga membacakan ayat suci untuk anak itu. Sama seperti tadi, suara dari balkon seperti benda jatuh terdengar oleh bapak. Saat dicek ternyata pot kecil berisi bunga yang terbuat dari tanah liat yang awalnya diletakkan menggantung, jatuh dan pecah. Oleh bapak dibersihkan dan disapu kemudian dibuang. Sudah seperti ritual pembersihan padahal ya enggak. Bapak naik ke lantai 3 dan di lantai 3, menurut penuturan bapak merasakan pusing dan lemas seakan-akan energinya diserap oleh sesuatu yang tidak tahu apa itu. Bapak melihat banyak sekali potongan tubuh. Potongan itu ada yang berjalan, ada yang hanya diletakkan tapi masih menggeliat-geliat, dan semua itu ada di bekas kamar Mbak Y yang akan direnovasi. Karena bapak berpikir saat itu lantai yang paling aman adalah lantai 2, maka bapak tidak terlalu khawatir asal kamarku aman saja. Menjengkelkan memang bapak satu ini. Sama seperti sebelumnya, bapak membacakan doa dengan tujuan nyuwun sewu permisi meminta izin tinggal berdampingan, dan yang utama adalah mendoakan agar mereka tenang dan tidak mengganggu.
dan penampakan itu pun kemudian hilang. Bapak kembali ke lantai 2 dan kemudian ia berpesan, "Duk, kalau bangun malam sholat tahajud, boleh ya ditambah 2 rakaat lagi, ditunjukkan untuk sholat goib." Lah ini kenapa lagi pak? Baru juga sampai loh ini. Enggak Duk, enggak ada apa-apa. Di mana-mana pasti ada mereka juga. Ya benar sih. Saat itu batinku membenarkan. Tapi ya enggak sebanyak yang dan juga se-ekstrim itu juga. Namun pesan bapak selalu aku ingat dan kemudian aku laksanakan dengan tujuan untuk mendoakan semoga bisa hidup berdampingan dengan damai. Namun ternyata dendam mereka sepertinya terlalu besar sehingga doa pun tidak cukup untuk membuat mereka tenang. Di malam jam 5 menuju sholat maghrib, bapak kemudian mandi di kamar mandi biru. Bapak merasa saat mandi sabun yang ia gunakan tidak juga kunjung hilang meskipun sudah dibilas berulang-ulang kali. Merasa ada keanehan, bapak tidak melanjutkan mandinya dan berniat untuk pindah mandi di kamar mandi putih. Saat mandi dan juga wudhu di kamar mandi putih, bapak melihat ada rambut sebanyak genggaman tangan di bawah pintu. Dipeganglah oleh bapak rambut itu dan ditarik olehnya. Anehnya rambut itu menjulur sangat panjang dan banyak berwarna hitam. Ya karena saat itu di saku bapak kebetulan ada korek. Di kamar mandi itu pun dibakarlah rambut yang bapak pegang tadi. Entah apa tujuannya, bapak tidak menjelaskan. Tapi yang aku pikir niat bapak pasti selalu baik. Tapi mungkin ada beberapa cara yang salah yang menyebabkan penunggu di sana tersinggung. Oleh karena itu malah jadi menggangguku. Soalnya nggak mungkin mengganggu bapak karena Madiun sampai ke kota M aja jauh. Mereka pasti capek. Nah setelah itu bapak hanya diganggu oleh suara-suara aneh saat kami mulai tidur. Dari suara orang memasak, suara kerbau, suara anak-anak kecil, dan lain-lain tidak dihiraukan oleh bapak. Setelah Februari 2021 itu, aku tidak lagi kembali ke kota M. Sampai pada saatnya aku harus sidang tugas akhir dan mengurusi pemberkasan yudisium yang menuntutku untuk kembali lagi ke kota M. Namun saat itu aku menumpang di kos temanku jauh dari kos Oma Putih itu. Sekitar 2 minggu yang lalu, hari itu cuaca di kota M cukup bagus, sehingga aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar mengenang masa-masa aktif kuliah offline, menyusuri jalanan yang dulu pernah aku lewati saat pulang pergi kampus. Banyak hal yang sudah berubah ternyata, sampai langkahku terhenti di sebuah gang kecil dekat kampusku, gang tempat kosku itu berada. Dengan hati yang ragu, tapi juga ingin untuk sambang, aku memutuskan untuk makan ayam sajalah di warung depan kos. Hitung-hitung silaturahmi, muncul nasibku warungnya benar-benar buka. Dan kebetulan ada ibu yang lumayan kenal denganku. Beliau pun masih mengingatku dengan baik. "Assalamualaikum ibu." "Waalaikumsalam. Loh bentar, ini Mbak Mayang kah?" "Iya bu, saya Mayang, mantan penghuni kos depan itu tuh." "Wah gimana kabarnya Mbak?" "Alhamdulillah, ibu sendiri bagaimana? Masih suka dijailin ya sama yang di balkon?" "Waduh, kalau sama Mbak Mayang itu pasti ujung-ujungnya cerita soal itu deh." "Haha, memang hidup saya nggak ada manis-manisnya bu. Isinya serem semua. Itu kos masih aktif bu?" "Kayaknya endang ya Mbak. Udah enggak deh. Ya aku sendiri juga kurang tahu pemilik kos jarang kesini. Ya jarang juga interaksi sama saya. Tapi kayaknya kosong Mbak sejak pandemi itu, mbak-mbaknya pada pulang semua. Terus ini kayaknya masih renovasi. Tuh banyak ya bahan bangunan yang berserakan." "Tapi bu, itu kok ada tulisan banner masih menerima mahasiswa yang mau ngekos. Ya mungkin mau musim maba kali ya Mbak. Jadi di kos ini, ataupun ya di kosin aja sekalian, kan dengar-dengar ini beneran kampus mau offline kan?" "Iya sih bu, bener. Terus itu benar-benar nggak ada yang masuk ke kos itu bu."
Ya ada sih mbak, paling ya bapak kos sesekali kesini sama beberapa tukang. Tapi anehnya nih mbak, tukangnya itu ganti-ganti. Ganti baju bu. Ah mbak yang ini bukan bajunya aja, orangnya juga. Pada banyak yang bilang gak kuat kerja, nukang di situ. Ya banyak gangguannya mbak. Wah asik nih bu cerita. Saya pesan dulu bu, ayam satu sama nasi sama es teh ya bu. Iya udah hafal deh mbak. Gimana bu jadinya? Iya jadi si pak tukang itu ngalamin banyak kejadian aneh. Sampai ada loh mbak yang kebawa sampai ke rumah. Setelah ini lanjutan dari POV ibu warung ya teman-teman. Ibu warung itu menceritakan bahwa pembangunan kos itu sebenarnya sudah mulai berjalan sebelum aku menempati kos itu. Ya tepatnya kapan ibu tidak memberitahuku, yang pasti tukang selalu berganti-ganti. Paling lama ya bisa dihitung 1 bulan. Selebihnya tidak ada yang lebih lama dari itu. Ada beberapa pak tukang yang mengerjakan proyek lantai 3 dan 4 saat itu merasa diganggu padahal beliau tidak melakukan hal-hal menyimpang atau senonoh. Dan pak tukang itu menceritakan beberapa yang mereka alami kepada ibu warung itu. Ada satu cerita di mana saat itu pak tukang sedang membersihkan area bangunan lantai 3 dengan mengumpulkan serpihan paku di sebuah ember agar tidak membahayakan apabila dibuat lalu lalang. Tukang itu hanya fokus mengambil paku tanpa menghiraukan ember yang ada di belakangnya. Dan saat hampir seluruh area disapu oleh tangan cekatan tukang itu mengambil paku. Nah, saat tukang menaruh paku itu di ember belakang, tanpa melihat, ia merasakan ada sesuatu di dalam ember yang tidak wajar, kenyal, dingin, namun berlendir. Saat tukang itu menengok ke belakang, terkejutlah ia dan terjungkanglah ke belakang melihat potongan kepala berada di dalam ember dengan mata yang melotot dan mengucapkan kata, "Tolong saya pak." Adegan itu terbawa sampai di rumah. Saat di rumah membuka kulkas, alangkah terkejutnya ia melihat ada sebuah kepala yang sama seperti yang ia temui pagi hari tadi. Selidik punya selidik, bapak tukang ternyata melakukan sebuah kesalahan kecil. Bapak tukang secara tidak sengaja saat makan soto di area bangunan lantai 3 itu meneteskan sebuah cairan jeruk nipis ke tanah. Umumnya cairan jeruk nipis tidak boleh langsung bersentuhan dengan darah. Namun anehnya ini hanya tanah. Namun memang tanah di lantai 3 berbau sedikit khas pada kala itu. Bukan bau tanah pada umumnya, namun bau seperti tanah yang tercampur dengan anjir darah. Tanah itu sedikit amis, namun tidak yang benar-benar amis. Bagi tukang tersebut, ia bisa mentoleransi adanya gangguan suara. Namun jika sudah terbawa sampai ke rumah, ia memutuskan lebih baik mundur dari proyek ini. Ada juga cerita dari tukang yang lain, di mana saat itu masih di lantai 3 di area bangunan. Sesaat setelah ia mandi di kamar mandi kos untuk membersihkan badan dan bersiap untuk pulang, tukang kedua ini melihat ada sosok pocong di lorong tangga menuju lantai 4. Namun pocong itu aneh, hanya setengah kain putih lusuh yang hanya terlihat sebatas paha sampai kaki yang tertutup kain dan tidak menyentuh tanah, transparan tapi jelas. Pocong itu dengan langkah melompat pelan-pelan. Nah, ia kemudian mendekat ke arah bapak tukang 2 itu, mengejar sampai bapak itu turun dari lantai 2. Setelahnya, ia juga tidak meneruskan lagi kontrak proyek tersebut. Gangguan dari tukang yang lainnya hanya sebatas gangguan suara, peralatan yang bergerak-gerak sendiri, maupun melihat beberapa potongan tubuh yang pernah dilihat oleh bapakku di lantai 3 dulu. Sampai segitunya ya bu, terus ini pembangunannya masih dilanjutkan kan bu? Iya mbak, emang parah sih kos depan itu, senyap suasananya. Ini kayaknya masih terus direnovasi ya, meskipun tukangnya masih sering ganti-ganti.
Ya, terus Bu Ibu tahu nggak asal-usulnya kenapa bisa sampai gini? Saya sih nggak tahu pasti, tapi ibu saya yaitu nenek yang tahu dan kadang suka cerita ke saya juga. Gimana Bu itu ceritanya? Menurut cerita nenek, dulu kos itu belum ada cerita seperti ini. Aman-aman aja lah. Mungkin hanya gangguan suara wajar, itu pun tidak sering. Nenek itu tahu dari penghuni kos yang sering cerita kepada nenek itu. Termasuk yang Mbak Y sama Mbak S, Mbak A maupun Rizky pada zamannya. Menurut nenek, gangguan aneh muncul saat ada perempuan cantik putih namun terlihat berigasnya, yaitu bernama Rizky, yang sering sekali cerita kalau dia diganggu semenjak mendiami kos itu. Rizky sering tiba-tiba merasa ketindihan. Ia mimpi maaf bersetubuh dengan orang yang tidak ia kenal. Ia juga mengalami gangguan berupa gerakan-gerakan benda tidak masuk akal, seperti selimut yang sering ditarik sendiri, buku-buku yang bergerak-gerak sendiri pula. Puncaknya ia merasa didatangi oleh sosok kakek yang dengan pakaian kebaya seakan marah padanya bahwa ia telah melanggar aturan. Aturan yang dimaksud di sini, Rizky ini dinilai merusak norma yang sudah menjadi batasan. Sering membuang benda di kos yang ia tidak tahu asal-usulnya dengan sembarangan. Juga saat ia memperlakukan benda-benda kos dengan tidak senonoh. Mulai saat itu keadaan kos menjadi aneh. Hingga pada suatu hari nenek tidak lagi mendengar kabar Rizky. Nenek dan ibu itu tidak tahu bahwa ia sudah tiada. Yang mereka tahu si Rizky ini pindah karena tidak kuat diganggu, padahal Korin Rizky sudah menjadi penghuni lain di kos itu. Menarik alur cerita mundur, si ibu mengatakan bahwa memang dahulunya daerah kos itu adalah lahan kosong, informasi dari orang lain, bahkan lahan itu bersengketa. Niat dibangun sebuah bangunan tanpa adanya ritual pembersihan pada umumnya seperti selamatan dan lain-lain. Karena pemilik kos merupakan seorang agamis yang taat, tidak percaya pada hal-hal mistik dan adat seperti itu. Sehingga saat bangunan itu dibangun pun setelah berdiri tegak dan kokoh, langsung dipromosikan sewajarnya lahan kosong. Kita tidak pernah tahu dahulunya itu lahan bekas apa. Entah bekas kuburan atau rumah sakit seperti urban legend, sudah sewajarnya menjadi banyak penghuninya. Ya sudah sewajarnya mereka menempati bangunan kos itu karena dulunya itu adalah rumah mereka juga. Yang salah di sini tanpa adanya permisi, tanpa adanya kulonwon untuk hidup berdampingan, bukannya untuk meminta izin. Salah apabila kita meminta izin ke makhluk seperti mereka. Akan tetapi, sudah etikanya yang datang terakhir memberikan salam. Bukankah dalam setiap agama juga diajarkan unggah-ungguh? Akhirnya kos pun menjadi rumah baru mereka. Ditambah di samping rumah kos yang sudah bertahun-tahun ditinggal akibat tragedi kebakaran yang menewaskan sepasang kakek dan nenek, untuk si pocong merah ternyata itu legenda di area pemukiman itu. Pocong dan juga anak kecil puntung itu diyakini sebagai anak dan bapak yang terlihat ataupun terlibat kecelakaan beberapa puluh tahun yang lalu di jalan besar dekat kos itu. Kejadian itu merenggut dua nyawa sekaligus, seorang ayah dan seorang anak, seorang ayah yang badannya hancur dan seorang anak laki-laki yang kepalanya harus terpisah dari badannya. Kecelakaan itu melibatkan sebuah truk muatan gas LPG dengan motor yang dikendarai kedua korban. Tidak heran jika sering sekali pocong merah itu memperlihatkan dirinya ke pengendara. Dan anak kecil yang selalu mencari-cari kepalanya itu kini hidup di dunia lain dan dianggap cucu oleh nenek penunggu bangunan kosong yang berdempet dengan kos tersebut. Untuk pertanyaan kenapa kejadiannya di jalan raya kok dia mengganggunya di kos, wallahu alam. Yang aku percaya semua makhluk pasti akan berkumpul dengan koloninya masing-masing. Satu hal yang bisa kita petik hikmah dari cerita ini, mari untuk saling menghargai, menjaga sikap dimanapun kita berada. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung.
Terkadang sebagai manusia kita juga tidak sadar bahwa tingkah kita juga mengganggu mereka. Giliran kita yang diganggu, kita juga yang takut. Oh iya, sebagai penutup cerita, sampai saat ini ibu kos masih sering mendengar ada orang di dalam seperti adanya aktivitas, padahal kenyataan bangunannya itu benar-benar kosong. Masih juga terkadang ada yang mengintip di jendela. Tidak lupa Mbak Kunti penunggu balkon pun selalu absen di waktu-waktu tertentu. Kos ini sampai 2 minggu yang lalu sepertinya memang masih kosong. Namun karena ini akan memasuki musim maba, sepertinya dapat dipastikan kos akan kembali aktif dan dipromosikan seperti normal pada biasanya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kalian yang belum dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman yang bisa saya bawakan, semoga kalian dapat mengambil hikmah, nilai-nilai positif yang terkandung dalam cerita ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan buang jauh-jauh yang buruk ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.